Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas satu saham yang di request oleh kawan saya ya. Jadi Rif, tolong dibahas elit saham small cap yang bergerak di data cloud sama cyber security. Jadi di WA saya sama beliau untuk bahas salah satu saham ini. Oke, jadi hari ini coba kita bahas. Sebenarnya cukup menarik ya. Pertama dari laporan public expose-nya dulu. Ini komisaris dan direkturnya semua masih muda-muda. Kalau dilihat dari foto-fotonya dan dilihat dari umurnya masih di bawah umur 50 ya. Ada 47. Pak Kresna ini kalau nggak ada salah umurnya 47. Terus dari sisi overview, dia sudah 14 tahun memanage, kemudian government ada 200-an plus, server ada 500-an plus, karyawan kalau nggak salah 100 orang, dan mestinya masih bertambah terus ya. Layanan yang dipegang oleh mereka adalah cloud service dan security service. Nah, dua-duanya ini memang sedang lagi berkembang. Di industri manufaktur pun juga sekarang banyak beralih ke arah digitalisasi dan nantinya menuju ke cloud service. Ini menarik memang. Ini visi misinya pengen jadi leader di public cloud IT transformation service. Journey mereka sudah dari 2011, kemudian 2024 itu expand ke ASEAN market. Ini di Malaysia mereka juga ekspansi. Sini ownershipnya memang rata-rata milik pribadi dan nggak masalah sih. Ini achievementnya mulai dari best CEO 2023, cloud partner di Google, great place to work, Indonesia Certified, turnover 1,6%. Sebenarnya untuk perusahaan IT 1,6% itu sesuatu yang ya menurut saya sih nggak terlalu besar. Employee-nya 117, ada yang sertifikasi dan ada yang postgraduate ya, S2. Ini servisnya dan produk-produknya dia ada 247 customer. Produknya ada Alipedia, Elicovery, Elivision, Sipandu, other. Yang gede ada di cloud, ini 63 customer. Ini customernya ada Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan rata-rata kementerian-kementerian sekarang kan online bagus ya, Bank BRI, Raya, Kominfo Jabar, Antam, Kementerian Pendidikan. Ini yang elite managed security service. Terus untuk recovery ada BNI Sekuritas, Telkom Indonesia, Shailendra, MNC Sekuritas, Niko. Ini bagus-bagus ya. Ada Elivision, ya, ini ada BOK ya, All in One Video Monitoring Solution. Dia ke BCA, Lintas Harta dan seterusnya. Nah, ini financial performance. Mulai dari profit and loss, revenue naik ini 23 ke 24, naiknya 49%. Net profit naik 51%, gross profit naik, operating profit naik, EBITDA-nya naik. Jadi semuanya naik. Terus kuartal 1 24, kuartal 1 25 juga sama. Artinya 23 ke 24 naik, 24 ke 25 per kuartalnya naik. Walaupun net profitnya turun ya di kuartal 4, di kuartal 1 24 ke kuartal 1 2025. Tapi revenue-nya naik. Kalau menurut saya ya untuk service atau IT sebenarnya paling penting sebenarnya pertama adalah revenue, karena bawah-bawahnya atau net profit itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal ya, ada depresiasi dan seterusnya. Yang paling penting adalah gross profit nih. Gross profitnya naik ya. Revenue naik, gross profit naik, net profit turun, itu sebenarnya biasanya hanya sementara saja. Terus profitability ratio, gross profitnya 22, 24, 27, 23 ya. Ini mestinya bisa di-maintain di antara di atas 20% ya. Net profitnya di atas 5%. Ya, itu bagus. Return on equity, ini masih naik turun karena mestinya ada investasi di sana. Terus balance sheet untuk aset naik terus, ini 45 derajat. Ini terlalu kenceng sih. Liability naik juga, equity naik juga. Ya, kenceng banget sih kalau ngelihat 2024 aja cuma 200 miliar. 2025 389. Nah, diproyeksi 2028 itu 800 billion. Terus income statement
revenue, gross profit, operational profit dia punya proyeksi seperti ini. Ya memang tinggi sekali. Ya tadi kalau saya bilang ini cepat banget. Strategi untuk future 1-5 tahun dia ke Malaysia, lokal model service, kemudian long term goal establish di Asia Pacific market. Ya ini investasi ke Malaysia, ini high demand. Untuk enterprise security itu 3 miliar dolar ya per tahun. Nah ini proyeksinya yang ada di Malaysia. Indonesia pun saya pikir juga akan seperti ini karena manufaktur sudah mulai nih, digitalisasi itu udah beberapa ada yang bergeser ke cloud computing ya. Terus dia ada buyback juga saham, cuma alokasinya nggak banyak, cuma 2 miliar. Dan kalau dilihat sudah dipakai kalau nggak salah di 2025 ini sudah 700-an deh. Ini pakai Kiwom Sekuritas. Kiwom itu AG ya, ini kalau dilihat dari Januari 2025 sampai November tanggal 7 itu paling banyak XL, itu Stockbit. Jadi retail ini paling banyak pegang, ini ada 14 miliar. Kemudian yang kedua CC ini Mandiri Sekuritas, ZP Maybank, XC Ajaib. Nah, dua ini XL dan XC itu banyakkan retail di sana. Kalau Ko Hengki bilangnya kan sobat cupu. Nah, biasanya kalau udah dipegang oleh XL banyak begini, susah naik barangnya. Dan kita lihat memang susah naik ya. Ya di situ-situ aja. Dari kapan ini? Pernah naik sampai 300, habis itu turun April 2025. Nah, udah naik turun, angkanya di situ-situ aja. Terus AG tadi yang pemilik ya, untuk yang Kiwom itu ada di sini, ada di 724 juta. Dia kalau buyback tadi kan budgetnya sekitar 2 miliar. Nah, cuma di sini tidak dikasih kapan ya. Kapannya nggak dikasih nih. Dia mau buyback. Sampai kapannya nggak dikasih. Ya udahlah, nggak masalah. Terus di public expose kemarin juga beberapa ada pertanyaan-pertanyaan, mulai dari MSP Google Cloud itu ada efeknya apa enggak, itu nggak mempengaruhi biaya. Ini masalah IT sih. Teman-teman yang ada di IT mungkin lebih paham, jadi bisa komen ya terkait dengan perusahaan ini, MSP, MSSP. Terus ini revenue komposisi 70% dari public atau government, 30% private. Ini masih bisa dinaikin. Terus di RUPS tahunan 2024 ini juga laba bersih itu ada 25 miliar. Kemudian diusulkan untuk 60% ditahan, 40% atau 39 itu dibagikan. Atau sekitar 10 miliar ya. Jadi total jadi Rp5 per lembar saham. Jadi itu bagus karena 40% itu kontribusi yang lumayan menarik. Nah, sekarang Malaysia juga kontribusinya kurang dari 5%. Dalam jangka menengah hingga 5 tahun ditargetkan kontribusi Malaysia bisa setara 50-50 dengan Indonesia. Jadi ini target yang menarik. Ini terus B2B juga dia akan masuk ke sektor perbankan dan migas. Ini kondisi yang basah banget ya mestinya di banking dan migas itu sesuatu yang bagus. Mereka butuh IT dan modal kerja atau capex-nya juga bagus. Terus dari sini kita bisa lihat juga orang-orang yang berada di belakangnya. Dari sisi manajemen ada Pak Kresna Adi Prawira. Ini sudah 14 tahun ada di situ. Pengalaman-pengalaman ini memang orang IT baiknya yang seperti ini ya. Terus Pak Rustiandi Samanov ini juga 12 tahun. Ini sebagai preskom. Jadi presiden direktur dan preskomnya orang-orang lama. Direkturnya sih nggak terlalu banyak. Average age-nya itu di 40 tahun. Jadi masih muda-muda. 2025 Februari itu ada Pak Thomas Cahyono ini beli saham secara individu, insidernya ya. Ini kondisinya Pak Thomas ada 2 miliar, kemudian Pak Rostiandi Samanov ada 3 miliar. Pak Thomas ini adalah komisaris ya. Jadi dia bertindak sebagai komisaris. Pak Rostiandi juga sebagai preskom. Finansialnya secara kesehatan sangat sehat. Checklistnya ini 5-5-nya, 6-6-nya itu checklist oke. Mulai dari aset, liabilities. Walaupun debt equity rasionya naik, tapi masih 30%-an itu masih oke banget 2025 karena mereka ekspansi. Jadi bagus-bagus aja ya. Namanya ekspansi, ada hutang, bagus. Yang penting hutangnya adalah hutang produktif. Dividend yield versus market. Jadi kalau ngelihat industri average itu yield dividen itu cuma 0,5. Kalau dia sekitar 2,8. Ini awal yang baik.
Nah, dengan employee yang 118 ini, dengan revenue yang naik terus dari 2020, 21, 22, 23, 24 ya, 325 sekitar 400 miliar. Employee 100 itu bagus banget ya. Ini kayak IPCC itu yang apa namanya tuh, Indonesian Terminal itu juga revenue-nya naik terus kan, 500-an miliar, 600, 700. Tapi karyawannya segitu-segitu aja karena dia di bidang jasa. Nah, ini menarik. Oke, dari sisi fundamental, valuasi dan seterusnya itu kita sudah cek. Cuma kalau di sini kalau lihat memang overvalue kalau berdasarkan hitungannya si Simply Wall Street ini. Current price di 179, fair value-nya mereka di 51 rupiah. Nah, kalau kita lihat di screener, ya dia masuk elit di bidang teknologi, 179 dia price terakhir. Harga wajar di 76. Kenapa? Karena bicaranya semua terkait dengan dividen ya. Dividennya estimasi di 2025 ini itu sekitar 7 atau 3,8%. Dia sudah bagi 55 ya, 2,8 2023 dan 2024. Kalau 2025 ini dengan payout ratio 49% ya antara 7 ya, sekitar 7. Nah, kalau bicara dividen investing untuk perusahaan ini ya masih jauh 3,8. Tapi kalau ngomong hidden gem patut dilirik sih. Kekurangannya apa? Pemegangnya banyakkan XL, tapi value-nya memang nggak terlalu banyak ya, cuma 14 miliar. Dan sepertinya banyak yang nyangkut, karena kalau lihat di harga-harga ini, itu XL banyak di 245 average price-nya mereka. Stockbit ya, sobat-sobat retail banyak yang nyangkut sepertinya di situ. Apakah mungkin Bang Benny juga ikutan nyangkut? Nah, ini average-nya ada di 210 nih kalau lihat dari setahun terakhir. Yang pegang di harga bawah nggak banyak, jadi 179 itu rata-rata mereka floating loss kalau dilihat ya. Apalagi yang belum dibahas, net income naik terus, bagus sih. Pendapatan naik terus, laba usaha naik, laba sebelum pajak naik terus, laba bersih naik terus sampai 2024. Oke ya, jadi kalau lihat growth ini memang bagus ini perusahaan. Oke. Ya kelemahannya itu tadi cuma satu, banyak XL yang pegang di situ, jadi mungkin benar-benar wait and see ya, nunggu mereka pada cut loss paling terus masuk ya. Ini kalau dilihat sudah banyak berkurang ya, Mei sudah berkurang nih 600 ya. 10.000 jadi 9.500. Sudah ada 500 orang yang mungkin cut loss di 30 September kemarin. Oktober ini berkurang 26. Nggak sabar nungguin paling ya. Saya pikir cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.